warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Selamat sore, salam sejahtera kepada teman-teman semua yang menyimak konten kami. Pada sore ini saya ingin meluncur atau ingin mencari ini sejarah Desa Telogo. Desa ini dulunya terdampar atau merupakan rawa atau telogo besar gitu. Jadi lama-lama menjadi daratan. Pemirsa, ini mungkin kita sudah sampai ke telogonya ini. Kita masuk ke lorong atau gang untuk menuju situs Telogo. Ini ketepatan hujan-hujan pemirsa. Jalannya becek. Kita juga penasaran kenapa di desa ini dinamakan Telogo. Tentu ada sejarahnya pemirsa. Kita sudah berkesima untuk tanya kepada warga bahwa ini dulu merupakan daerah Rowo atau daerah Telogo. Telogo dengan Rowo itu hampir sama pemirsa. Jadi merupakan seperti penggenangan air yang luas gitu. Dan di sini banyak sekali ornamen macan, Mbah. Karena Ludoyo loh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih, salam sejahtera kepada teman-teman semua. Bahwa pada hari ini saya sudah menelusuri atau menguak ke salah satu desa yang saya anggap penasaran. Ini sebagai tambahan pengalaman kita bahwa di zaman dulu di Pulau Jawa itu banyak penggenangan air atau hutan-hutan belantara. Sehingga saya dengar bahwa di kota Kabupaten Blitar bagian timur ada sebuah desa yang bernama Desa Telogo. Dengan adanya informasi Desa Telogo, saya bisa menggambarkan betapa besarnya peradaban perairan yang menggenang di daerah ini. Ternyata setelah kami datang ke daerah ini sudah merupakan desa yang penuh dengan kepadatan penduduk. Sehingga pada era dulu adalah merupakan penggenangan air yang sangat dalam. Kemungkinan besar karena banyaknya sampah atau banyaknya tanaman atau seringnya gunung kelut meletus, maka penggenangan Telogo akhirnya menjadi daratan yang bisa untuk berkehidupan bagi masyarakat wilayah Blitar bagian timur. Pemirsa, akan bagaimanapun Telogo ini ada situsnya, ada sejarahnya. Bahwa di era zaman dulu bahwa Telogo ini merupakan penggenangan air yang sangat luas sekali, yang besar dengan kemunculan air dari bawah. Bisa diprediksi dari masyarakat bahwa mata air yang muncul dari bawah tanah yang sangat besar itu adalah merupakan ada kaitannya perairan yang ada di Samudra Tamba. Sehingga di sini juga ada
situs 2 di sini dan sebelah barat. Oh, nggih. Nah, pada era dulu konon itu ada penggenangan air atau namanya telogo. Itu dulu disumpet dengan duk oleh masyarakat luas. Adapun yang nyumpet duk itu saja juga ada tokoh-tokoh beberapa pinesepuh yang dipercaya oleh masyarakat berbondong-bondong beberapa ratus atau ribu masyarakat untuk menyumpet agar air yang dari bawah ke atas untuk mengendangi masyarakat itu biar reda, biar tidak terus-menerus ada air. Yeah. Setelah terjadinya gerombolan atau kerja bakti secara bersama-sama warga desa sini yang ditokoi beberapa pinesepuh yang sakti dan handal, sehingga lubang atau terowongan tadi bisa buntet, bisa tersumbat, sehingga persada di daerah sini yang dinamakan Telogo itu sat atau kering, kemudian dijadikan sebuah desa. Sehingga kalau kita melihat situasi yang ada di sini, bahwa di sini sudah tidak ada rowo lagi atau Telaga. tidak ada telaga yang kita bayangkan semenjak zaman dahulu kala. Tapi sentralnya inti di daerah sini, Telogo sini adalah tepatnya di situ sini. Yeah. Ini merupakan inti, andai kata itu telur, maniknya. Yeah. Jantungnya ada di situ sini. Manik jantung dari telogonya. Sehingga maka masyarakat di wilayah sini juga mempercayai bahwa di sini adalah situs atau tempat sejarah atau tempat peninggalan para leluhur yang diyakini bahwa ada telogo yang punya keramat yang mandi. Dulu juga ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa telogo ini yang disumbat oleh para leluhur itu katanya bohong. Kemudian ada yang mencoba melepaskan itu hanya sebagian kecil. Tiba-tiba orang itu larut masuk ke terowongan hingga dia diketemukan di pesisir Tambak. Itu keadaan sudah meninggal, Mas? Sudah meninggal. Itu hanya merupakan informasi atau hanya kisah saja. Tapi kita tidak tahu menau, kita tidak larinya ke situ, kita tidak memprediksi ke situ. Sebagai saja tala ukur bahwa melepaskan duk itu ternyata sangat berbahaya. Dan duk yang disumpetkan kepada terowongan itu lama-lama kan terpendam tanah dan lumpur. Sehingga kalau sekarang dilihat tidak bisa karena sudah tertanam dengan beberapa lumpur gitu loh. Jadi ditanam oleh tumpukan beberapa ribu kubik sehingga sudah tidak nampak. Kita hanya mengingat dan hanya bisa mengalusinasi dengan sejarah-sejarah yang lama. Kita nanti tidak sempat, Mbak, katanya ada 2 situs di sini. Oh, iya. Mungkin di sini ada apa itu Rowo Muda atau Telogo Muda, artinya di sini dan sebelah barat sana gitu. Oh, okay. Yang jelas kita satu saja sudah nggak masalah karena sudah ada informasi dari masyarakat. Telogonya ada 2, Pak, barat dan sini gitu. Yang penting kita sudah menggali intinya, Bang, ya. Menggali intinya bahwa di sini adalah memang desa Telogo itu ada situsnya. Yeah. Jadi para leluhur kita, mbah-mbah mbiyen jenenge desa niku mesti ini kaitane kalian sejarah. Nggih. Upamane desa Bendorejo, niku wonten wite bendo sing rejo. Nggih. Wonten desa Cangkring, niku mesti ana wite cangkring. Nggih. Wonten bendo rubuh, ana wit bendo sing rubuh. Nggih. Wonten desa Kacangan niku kathah kacang-kacang ingkang wonten mriku. Dados sesepusian niku jeneng niku mboten angel-angel, sesuai dengan keadaan di sekitar. Gitu ya. Jadi seperti kejadian di era dulu kita bingung, Kota Blitar itu kan ada persepsi dari Adipati Blitar atau Aryo Blitar atau Aryo Kandung. Ternyata setelah kami mempelajari lagi untuk mencari sumber-sumber yang lebih dalam lagi, ternyata Kota Blitar itu ternyata adalah peninggalan pada kerajaan Majapahit. Pasukan dari Tatar yang digerebek oleh pasukan Ronggolawe lari ke sebelah selatan, berkumpul di kaki Gunung Malang. Kemudian di situ terbongkar rahasianya, langsung diserbu lagi oleh pasukan Ronggolawe, terjadi pertempuran. Akhirnya banyak tentara-tentara Tartar yang meninggal di Kota Blitar. Sehingga
sebagian lari lagi ke sebelah selatan, yaitu di pesisir Samudra Sini. Iya. Di Pasitran Gondomae, di situ dikepung lagi oleh prajurit Majapahit. Terus kemudian tentara-tentara yang masih beberapa ratus atau beberapa ribu di situ tidak bisa keluar di dalam hutan itu. Nah, di situ kan banyak nyamuk malaria. Iya. Sehingga meninggalnya para wadyabala tentara-tentara itu bisa disikapi itu kena serangan nyamuk malaria, atau kelaparan, atau dimakan binatang buas, atau bahkan ada prediksi lagi hutannya dibakar oleh tentara-tentara atau prajurit-prajurit Majapahit. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa negara kita, negara Majapahit itu benar-benar ngayomi mageri negara kita. Itu ada bangsa manca yang akan mengganggu gawe kepada negara Majapahit, diserbu sekalian gitu loh. Jadi memang lautan dijaga keamanannya oleh prajurit-prajurit tentara-tentara Majapahit. Jadi tentang stabilitas negara sejak zaman kerajaan itu sudah kuat sekali di negara Majapahit. Apalagi di negara kita ini yang sudah canggih dengan peralatan persenjataan. Sehingga kita tetap mengabadikan, kita tetap mengagungkan kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu adalah generasi kita. Gitu. Bukti-buktinya pada saat ditemukan buah maja di Alas Tarik, Mbak ya, ya pada dinasti Raden Wijaya itu, bersama dengan Wiraraja itu ya, itu menemukan sebuah buah maja sehingga dipecah dimakan berasa pahit, maka di daerah itu dinamakan Majapahit. Jadi yang menamakan daerah-daerah itu murni orang Indonesia. Jadi orang mancanegara itu tidak pernah menamakan satu kata pun di Indonesia. Jadi yang menamakan daerah-daerah itu adalah orang pribumi, pemirsa. Maka kita harus mencintai kepada leluhur pribumi. Jangan sampai kita lupakan, karena dia yang memberikan lahan seperti ini kita tempati, kita mempunyai pekarangan dan sawah itu dari warisan dari nenek moyang, gitu loh. Bukan dari pemberian orang mancanegara. Jadi kita hidup di bumi pertiwi sudah punya warisan turun gitu. Ganti yang menggarap gitu loh. Jadi dari nenek moyang dulu yang babat alas, kemudian menjadi desa, mendapatkan perkebunan, persawahan, terus diturunkan kepada anak-anak itu. Artinya andil modal terbesar itu perjuangan dari nenek moyang. Kita hanya merasakan warisannya saja gitu loh. Makanya kami bersusah payah untuk menuju ke situs-situs, ke tempat-tempat keramat itu. Bukan kita itu merupakan orang yang percaya dengan setan itu loh. Jangan salah pikirkan. Saya tidak percaya dengan setan, maksudnya tidak patuh dengan setan, senang dengan setan, minta bantuan setan, tidak. Saya sengaja untuk mencintai bumi pertiwi Indonesia, terutama benda-benda kepurbakalaan atau benda-benda prasejarah atau desa-desa yang bersejarah. Karena adanya desa itu, ya, kita bisa hidup di dalam sebuah lembaga desa. Gitu. Sehingga hal-hal seperti ini bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan naiknya zamannya maju, zaman milenium, zaman globalisasi, sehingga prasejarah dan sejarah seolah-olah seperti ditinggal itu. Seperti anak-anak muda pun tidak peduli dengan petilasan, tidak peduli dengan sejarah. Gitu loh. Wong sing lali sejarah ki wong kapitunan. Pamane duwe bapak lali karo bapake kan cilaka niku. Duwe presiden lali presiden kan ya ora oleh. Mboten angsal, Mbah. Nah, seperti itu pemirsa. Sehingga kami datang di sini ini dengan keikhlasan hati, walaupun hujan kita tetap mengadakan penelusuran. Jadi niat kita adalah untuk mengangkat harkat martabat orang pribumi, orang Indonesia asli, bahwa kita atau warga negara Indonesia itu memang benar-benar banyak budaya, banyak kekayaan yang tertanam di dalam bumi, ya. Di dalam lautan juga banyak aset-aset yang triliunan kalau dinilai, Mbak. Jadi seperti ini bisa kita bisa lihat bahwa ini pekarangan kosong, pemirsa. Ya, ini. Ini ada tempat-tempat sesaji Ya, apa? tempat mengagungkan saja lah.
Jadi apabila kita bisa masuk ke rongga-rongga bambu itu, maka sangat luas sekali situs ini. Nggih. Sangat luas sekali. Cuma ketepatan hanya dikasih apa itu sebuah angkring atau joglo untuk menandai. Terus kita ada pertanyaan, kenapa di dalam situs ini ada apa itu patung ya, arca yang bergambarkan dengan macan putih, karena bahwa untuk Kota Blitar identik dengan macan, sejarah Lodoyo ya. Itu sejarah Lodoyo adalah identik dengan ornamen macan, pemirsa, macan putih itu. Itu secara, kalau tidak salah, secara Gili Suci kalau salah itu. Oh iya iya. Itu yang diperagakan oleh seni jaranan itu, Pak. Oke. Seni jaranan itu penggambaran perayaan naik kuda untuk menuju ke Kota Blitar itu. Iya. Situsnya adalah merupakan macan di Kota Blitar itu. Sehingga simbol macan simbol yang memang perkasa dan merajai hutan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia terutama di daerah Kota Blitar banyak-banyak yang menjadi orang-orang yang andalan seperti Bapak Presiden Soekarno. Dan sebagai Pak Supriyadi ya. Kan muncul dari Kota Blitar. Karena memang sosoknya sosok macan, sosoknya sosok makhluk yang sangat perkasa sekali. Kita andai kata bisa masuk ke sana, Mbak, itu sangat luas sekali. Ya, luas sekali, Mbak. Luas sekali. Dan ini adalah saksi bisu peninggalan peletusan Gunung Merapi. Jadi sejak tahun 65 itu saya lahir tahun 1967 hingga tahun 90 saja batu-batu itu masih banyak seperti ini. Saya sekolah di SMP tahun 80 itu di daerah Sumber Sari itu batu seperti ini sudah ribuan, Mbak. Sawah-sawah banyak, ribuan. Bahkan ada yang 10 kali lipat ini. Ini peninggalan dari gunung meletus, Gunung Merapi itu. Kita bayangkan kalau gunung meletus membawa batu seperti ini ribuan dan tingginya satu rumah, betapa bahayanya, betapa susahnya masyarakat dulu. Maka dari itu pemirsa, kita sudah masuk ke wilayah Telogo. Barangkali kedatangan kami bisa untuk menambah pengalaman bahwa Kota Blitar ada sebuah suasana atau ada tempat Telogo atau perairan yang tergenang luas, kemudian dijadikan desa nama Telogo. Tentunya kalau malam hari tentu ada hal-hal yang aneh di daerah sini, Mbak. Pasti ada, cuma kita berhubung jauh ya, kita lebih mudahnya kita ke sini pada waktu siang hari. Biar kita nyaman, kita di perjalanan. Pemirsa, cukup sekian. Semoga menambah pengalaman dan wawasan. Apabila ada kesalahan saya yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.